Kalau orang yang meninggalnya nangudzubillah min dzalik suka nyuri tanah walaupun secengkal ini, Masya Allah, itu kalau meninggal dari telinga itu ngeluarin nanah yang baunya luar biasa, bau busuk luar biasa. Itu ngeluarin nanah, mengeluarin nanah yang luar biasa baunya. Apalagi yang matinya yang jadi rentenir nih, yang rentenir. Saya sampai 3 kali bikin tempat, bikin lobang, sampai ibaratnya dari jam 4 sampai maghrib baru bisa dikubur. Karena apa? Begitu meninggal dari pihak keluarga sudah diukur, ini ukuran sekian. Tapi begitu saya tambahin 20 cm, ternyata nyampe ke kuburan itu mengecil lagi Pak Ustadz. Mengecil. Iya. Jadi nggak cukup. Akhirnya apa? Nangudzubillah min dzalik sampai ditekuk kakinya baru bisa dikubur. Ya Allah, itu bagi orang-orang yang suka rentenir tuh. Ada lagi Pak Ustadz. Ada lagi pengalaman saya. Ini teman saya Pak Ustadz. Teman saya. Tuh. Sampai orang itu begitu meninggal, dia meninggalnya nggak sakit Pak Ustadz. Benar, nggak sakit. Nah begitu dia mau meninggal, dia tuh nyari-nyari saya. Mungkin berhubung saya ini orang yang ahli ibadah, mungkin amin. Dia mungkin minta didoain apa bagaimana. Dari rumahnya itu ngerangkak Pak Ustadz. Ngerangkak kayak anak bayi Pak Ustadz. Minta doa sama ke rumah saya, tapi nggak ketemu saya. Begitu saya pulang, istri saya ngomong, ya Allah Pak, barusan ini dari rumah gini-gini, malamnya meninggal. Jam 9 malam meninggal. Itu mau diangkat aja kerandanya sampai patah Pak Ustadz. Kerandanya patah. Itu saking beratnya luar biasa Pak Ustadz. Itu yang semasa hidupnya bareng saya suka nyari barang-barang gaib. Ya Allah, contohnya seperti kayak nyari tuyul, musyrik tuh. Nyari tuyul, terus semua permainan judi nomor. Ya Allah. Gitu loh. Nih yang suka-suka kedukun tuh. Itu nggak bohong, demi Allah saya nggak bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Syiar Islam, di samping saya ada salah satu narasumber yang luar biasa, mempunyai pengalaman kehidupannya di dalam kehidupan kita ini. Dan mudah-mudahan pada saat kita tanya jawab nanti, pada saat kita mengetahui apa sih aktivitas dalam kehidupan kesehariannya, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu untuk kita, karena orang yang baru pertama bertemu dengan kita itu insya Allah akan membawa ilmu untuk kita sekalian. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Untuk itu sebelumnya saya mau bersalam dulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak, saya minta tolong perkenalkan dengan sahabat channel Syiar Islam. Siapa nama Bapak, tinggal di mana, sudah berkeluarga atau belum, dan apa pekerjaannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sangidi, asli dari Purbalingga, Bukateja. Dan saat ini saya tinggal di Banten bersama istri saya. Masya Allah. Dan saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu saya masih
jadi tukang penggali kubur. Masya Allah, penggali kubur. Penggali kubur, Pak Ustadz. Gitu. Namanya siapa tadi? Nama lengkapnya Pak? Sangidi. Bapak Sangidi. Saya manggilnya biar enak Pak D aja. Ya, Pak D aja. Gitu ya Pak D. Menjadi penggali kubur, pekerjaan keseharian. Keseharian saya bukan di penggali kubur, cuman seharian saya setiap ada orang meninggal itu pasti orang-orang dan lingkungan saya pasti saya yang dipanggil. Masya Allah. Sudah berapa kali Pak D? Saya mungkin gali kuburan atau ngubur orang mungkin ada 100 kali saya yang kubur. 100 kali. Masya Allah. Sahabat, 100 kali menguburkan mayit, menguburkan manusia ke dalam tanah. Subhanallah, satu aja kita luar biasa. Kayaknya kita takut gitu untuk menghadapi kita, bahwa pasti kita akan menghadapi kematian dan pasti kita akan mati dan akan dikubur dan akan dihantarkan oleh sanak famili handai tolan kita. Ini Pak D Sangidi mempunyai pengalaman 100 kali. 100 kali lebih mungkin. Lebih, subhanallah, lebih. Pak D, ada nggak pengalaman yang sekiranya yang luar biasa menurut Pak D ini, pengalaman dari sekian banyak ratusan memasukkan manusia ke dalam kubur, ada nggak pengalaman suka dan dukanya? Sukanya dulu deh. Kalau saya sukanya, namanya kita orang muslim itu wajib wajib mengubur sesama orang muslim. Betul. Cuman yang jadi pengalaman pahit saya, kalau ada orang yang meninggal naudzubillah min dzalik, yang semasa hidupnya suka istilahnya mencuri tanah atau suka koruptor, apalagi yang suka suka ya pokoknya nyuri segala macam apalah. Apalagi mantan preman. Itu udah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Kalau orang yang meninggalnya naudzubillah min dzalik suka nyuri tanah walaupun secengkal ini, Masya Allah, itu kalau meninggal dari telinga itu ngeluarin nanah yang baunya luar biasa, bau busuk luar biasa. Itu ngeluarin nanah, mengeluarin nanah yang luar biasa baunya. Sahabat nih yang suka ngambil tanah orang, nauzubillah min dzalik, jangan sampai, ya Allah, jangan sampai kita kayak gitu ngeluarin nanah di dalam kuburnya langsung. Apa yang gimana tuh Pak Deh? Pokoknya begitu meninggal, yang mandiin aja udah terasa kebauan. Apalagi udah nyampe kuburan. Nah, udah kayak gitu beratnya itu minta ampun. Masya Allah. Selagi dia sakit, orangnya kurus, tapi begitu dia nyampe kuburan, saya terima di bawah, beratnya bisa mencapai 1 kintal. Masya Allah. Itu bisa keangkat tapi? Bisa keangkat. Tapi beratnya minta ampun. Allah. Tapi kalau orang yang di dunia hidupnya ibaratnya ahli ibadah, ahli sedekah, itu benar-benar luar biasa. Biarpun dia matinya dalam posisi gemuk, dia tetap enteng seperti kapas. Masya Allah, badannya gemuk tapi diangkat enteng seperti kapas. Allah. Tapi ada orang juga yang kurus tapi berat, lebih dari kintalan kali. Lebih dari 1 kintal. Mungkin waktu dia sakitnya mungkin semasa hidup sekitar 40 atau 35 kilo, tapi begitu meninggal itu beratnya udah mencapai hampir 1 kintal. Ya Allah, ya Rabb, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu keadaannya gimana tuh Pak D pada saat di dalam kubur itu? Ya kalau disisa di dalam kubur, yang namanya orang kayak gitu, ya pokoknya bener-bener menakutkan lah, menakutkan sekali. Apalagi yang matinya yang jadi rentenir nih, yang rentenir. Saya sampai 3 kali bikin tempat, bikin lubang, sampai ibaratnya dari jam 4 sampai maghrib baru bisa dikubur. Karena apa?
begitu meninggal dari pihak keluarga sudah diukur, ini ukuran sekian. Tapi begitu saya tambahin 20 cm, ternyata nyampe ke kuburan itu mengecil lagi Pak Ustadz. Mengecil. Iya. Jadi nggak cukup. Nggak cukup. Akhirnya apa? Nangudika min dalik sampai ditekuk kakinya baru bisa dikubur. Ya Allah. Itu bagi orang-orang yang suka rentenir tuh, inget tuh rentenir tuh. Sahabat, jangan kita ngelebihin deh. Orang minjem sekian, bayarin sekian. Jangan dilebih-lebihin. Kasihan nih efeknya nih. Beliau cerita orang yang suka rentenir menggandakan uang dengan hasil pinjaman orang yang sudah menderita, terus kita bebanin lagi, efeknya nggak diterima di dalam kubur kali gitu ya. Betul Pak Ustaz. Akhirnya ditekuk, badannya ditekuk, kakinya yang ditekuk, sampai nakutin banget. Sampai saya itu bener-bener ibaratnya punya utang sedikit aja saya ingat saya bayar. Tuh. Kenapa? Karena saya ingat, karena aku yang ngubur, takutnya di kemudian hari saya akan mengalami seperti ini. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Itu prosesnya berapa jam tuh Pak itu? Dari pada saat mayit datang sampai dengan dikuburin itu mayit berapa jam? Itu dari jam 4 sampai jam 6 Pak Ustadz. Jam 4 sore. Iya, jam 4 sore sampai jam 6. Mendekati maghrib. Subhanallah. Kuburan itu waktu dia masih di rumah, belum dibawa ke kuburan, itu posisinya udah diukur sama pihak keluarga. Tapi begitu nyampe ke sono, saya lebihin 20 cm biar longgar. Tapi ternyata namanya orang rentenir bener tidak diterima bumi itu. Masya Allah. Bener. Na'udzubillah summa na'udzubillah nih. Para rentenir dengerin nih, taubat deh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita susahin orang yang udah susah. Kasihan. Nauzubillah summa nauzubillah, ujung-ujungnya kita mati, tanah itu mengecil. Sudah dilebarkan mengecil. Akhirnya tuh mayit ditekuk kakinya baru bisa dikubur. Akhirnya diuruk juga. Allahu Akbar. Subhanallah tuh. Para rentenir, tobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama untuk yang kasus-kasus korupsi itu. Kalau yang kasus korupsi hampir sama. Cuman kalau yang kasus korupsi setahu saya tuh ya. Saya nggak bisa menyebut namanya, cuman saya tahu. Nah, begitu udah nyampe kuburan, itu udah saya bilang berapa kali dari teman-teman saya yang gali. Saya udah cerita, udah ngomong, ini pasti nuruninya udah berat banget. Ternyata bener. Begitu diturunin 4 orang aja, itu sampai hampir nggak kuat Pak Ustadz. Masya Allah. Tuh, berat banget minta ampun. Ya, dosanya udah nggak kira-kira. Korupsi. Itu orang korupsi. Beda sama orang yang semasa hidupnya dia tukang palak, preman, itu yang suka ngerampok, suka memperkosa, suka zina. Ya Allah. Itu orang sampai 3 kali saya bikin tempat liang lahat itu sampai gugur 3 kali Pak Ustadz. Allahu Akbar. Begitu udah jadi mayat sampai itu ambruk Pak Ustadz. Gugur. Berarti ambruk. Kuburannya ambruk. Gali lagi. Pindah tempat lain. Terus ganti lagi Pak Ustadz. Ganti lagi. Nah 3 kalinya itu akhirnya gerak cepat Pak Ustadz. Yang keduanya rubuh juga Pak Ustadz. Rubuh juga. Terus yang ketiga? Yang ketiganya kita sama teman-teman akhirnya gerak cepat. Begitu udah jadi langsung kubur Pak Ustadz. Masya Allah. Itu pun beratnya minta ampun beratnya. Itu yang korupsi. Yang tukang preman, tukang malak, tukang zina, tukang istilah bohongin orang, segala macam itu. Balik yuk. Tukang mabok, jadi tukang minum segala macam apa. Masya Allah, taubat kepada makanya Allah. Makanya sebelum terlambat, ayolah kita tobat mendekatkan diri ke jalan Allah. Jangan sampai kita ninggal sia-sia. Yang suka mabok tuh jangan deh ya, jangan ikutin kita teman-teman kita mabok nongkrong, akhirnya nggak enak kita minum. Nauzubillah summa nauzubillah, ini pengalaman nyata nih ya. Sampai 3 kali dikubur. Yang pertama rubuh,
Yang kedua rubuh juga. Lagi. Itu yang ketiga akhirnya gerak cepet. Tanah jadi, lubang jadi, langsung dikubur Pak De gitu. Betul. Allahu Akbar, subhanallah. Ya Allah ya Rabb, jangan sampai kayak gitu. Sahabat channel Share Islam, udah kesempatan, mumpung kita masih hidup, mumpung Allah beri kesempatan kita hidup di dunia yang sementara ini, ayo kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Pak De, ada lagi nggak pengalamannya? Ada lagi orang yang khusus semasa hidupnya dia utang-utang mulu nggak pernah bayar Pak Ustadz. Ngutang nggak pernah bayar. Utang mulu, utang Ya sana Allah. kemari segala macam Ya nggak pernah Allah. bayar. Gimana tuh? Pokoknya kalau menurut saya sendiri yang udah beratus-ratus kali nerima mayat dari atas sampai ke bawah, itu jangan coba-cobalah. Pokoknya bener-bener itu beratnya minta ampun. Ya Allah. Ampun, beratnya minta ampun. Ya Allah. Beda sama yang orang ahli ibadah semasa hidupnya suka sodako, suka nyantunin anak yatim segala macam apa. Biarpun dia nggak kaya, tapi sering berbagi rezeki. Alhamdulillah, begitu nyampe kuburan saya kayak nenteng kapas. Masya Allah. Kapas saya tenteng. Tunggu. Yang kita bahas yang utang dulu, yang utang. Iya. Yang sering utang tuh nggak, yang gimana tuh Pak De? Yang utang tuh yang nggak dibayar, gimana tuh? Ya itu kalau yang utang-utang nggak bayar itu, setahu saya itu ya karena berhubung saya itu kerjanya kayak gitu, nerima mayat dari atas ke bawah segala macam apa, udah saya eling-eling, inget-inget bener-bener matinya itu nang dikomin lah, berat banget Pak Ustadz. Berat juga. Berat soalnya. banget sampai kita yang ibaratnya berempat aja itu hampir kesusahan Pak Ustadz. Ya Allah. Kewalahan. Masya Makanya kalau Allah. punya utang buruan dibayar. Tuh, ya. Buruan. Kita minta sama Allah ya, biar bisa kita bayarin utang-utang kita deh. Pasti manusia tuh pasti ada utang, cuma jangan lupa dibayar. Ya Allah, jangan sampai. Dan tadi tuh Pak De, yang ringan kayak kapas tuh gimana tuh Pak De? Kalau yang ringan kayak kapas itu semasa hidupnya setahu saya dia itu orang bener-bener yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Ahli ibadah bener-bener dia nggak pernah istilahnya kumpul-kumpul nongkrong sama orang, nggak pernah ngomongin orang. Ya Allah. Bahkan orang itu punya anak, anaknya nemu telur Pak Ustadz. Nemu telur. Nemu telur, kata bapaknya, ya Allah itu telur ada yang punya, tolong kembalikan. Itu bukan nemu. Tuh begitu berapa kemudian meninggal itu, subhanallah, yang gotong aja dari rumah sampai kuburan lari Pak Ustadz, entengnya. Ya Allah. Bener-bener tuh Ini telurnya nggak diambil gitu. nggak diambil, Dia nemu telur. anaknya nemu telur. Nah berhubung nemu telur, Bukan milik dia. iya, ya bapaknya bilang itu bukan milik kamu, itu ada yang punya, tolong kembalikan. Tuh. Ya Allah, hal kecil aja tuh Hal ya. kecil aja itu Hal bener-bener kecil bisa berefek kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ringan ya Pak De. sampai bener-bener ringan banget. Mayitnya ringan tuh Pak De. Kayak kapas Pak Ustadz, entengnya luar biasa. Kerandanya ya Pak. Dari kerandanya sampai dia turun ke bawah, sampai saya hampir kayak nangis. Ya Allah, mudah-mudahan kelak di kemudian hari kalau saya meninggal, jadilah meninggal yang husnul khotimah. Amin ya Allah. Yang kayak jenazah yang barusan saya kubur Pak Amin Ustadz. ya Allah, amin ya Allah. Ya Pak De ya, luar biasa ya pengalaman Luar biasa. gitu. Terus dari pengalaman kita ada nggak yang keluar air? Itu saya pernah, kalau nggak salah sekali. Pernah sekali. Itu waktu itu jenazahnya itu kecelakaan di Jakarta Pak Ustadz. Kecelakaan. Jakarta. Cuman masa hidupnya saya nggak tahu. Nah begitu awal mulanya ini kuburan rata udah nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Iya. Tapi tiba-tiba begitu dari pihak keluarga telepon, jenazah udah jalan, air keluar Pak Ustadz. Air keluar Pak Ustadz, sampai diadanin aja sebelum dimasukin. Berhubung air banyak, dia langsung minjem pompa buat nyedot Pak Ustadz. Begitu disedot habis, jenazah masuk, lagi diadanin, itu ngambang Pak Ustadz. Mayitnya ngambang Pak Ustadz. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah, ngeri banget Pak Ustadz. Tapi kita nggak tahu tuh ya. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Ya Allah. Cuman sepengalaman saya sebagai penggali kubur adanya seperti itu.
mungkin dia semasa hidupnya mungkin apa dia tukang mabok, apa tukang jinah, namanya orang saya nggak tahu. Kalau alam, Allah alam yang itu kita nggak tahu. Sahabat, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti ngalamin kematian. Ini narasumber kita Pak D, salah satunya udah berapa kali, ratusan kali menguburkan mayat. Pengalamannya luar biasa, baik yang dari kesehariannya, dari tukang mabok, berzina, main judi, rentenir, terus korupsi ya. Korupsi. Yang korupsi tuh lebih ini gimana tuh Pak De? Kalau yang korupsi itu bener-bener beratnya minta ampun Pak Ustadz. Kalau menurut saya mungkin dia semasa hidupnya begitu dia pensiun segala macam apa belum dapat hidayah Pak Ustadz. Tuh jadi begitu dia meninggal, nang juga mindalik jenazahnya saya terima, beratnya minta ampun. Allah, beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa Pak Ustadz. Korupsi, yang suka korupsi nih. Makanya kalau lagi dalam posisi kerja, usahakan jangan suka ngambil hak orang. Tuh, ya Allah. Jangan suka. Saya sendiri ngalamin orang yang korupsi. Begitu dikubur beratnya minta ampun Pak Ustadz. Ya Allah. Jangan sampai deh, dari pekerja tingkat bawah sampai tingkat atasnya, yang ada di pemerintahan juga. Nih narasumber kita, contoh nyata, kisah nyata kita, harus patut kita menjadikan contoh untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal-hal yang demikian itu balasannya ada ya Pak De. Betul, balasannya ada dan dilihat sama yang hidup gitu Pak Ustadz. Subhanallah. Tapi ada pengalaman saya lagi Pak Ustadz. Itu mungkin boleh dikatakan guru saya Pak Ustadz. Iya. Guru saya, tapi nggak boleh disebut namanya. Itu punya musola segala macam apa. Anak buahnya, muridnya banyak. Tapi begitu meninggal Pak Ustadz, itu ada aura-aura bau wangi banget Pak Ustadz. Sampai kuburan pun saya terima. Kalau minyak yang buat minyakin jenazah, saya tuh apal. Ya Allah. Ini beda, bukan minyak yang ditaruh di situ. Harum banget ya Allah. Ya Allah. Bener-bener harum luar biasa. Harumnya beda nggak sama? Beda Pak Ustadz. Harumnya gak dari wangi-wangian yang orang bikin sama mungkin itu dari Allah, itu beda Pak Ustadz. Ya Allah. Wanginya bener-bener sampai saya kalau seandainya di Indonesia ini ada, mungkin saya bisa beli Pak Ustadz. Tuh baunya, wanginya nggak pernah kita cium tuh. Nggak pernah cium seumur hidup saya Pak Ustadz. Tuh wangi banget, enteng banget tuh jenazah. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Iya. Guru ngaji. Boleh dikatakan guru ngaji anak saya Pak Ustadz. Masya Allah. Tuh, Masya Allah. Guru ngaji anak saya itu. Itu banyak yang saksiin. Bukan banyak lagi, semua orang, ratusan orang yang ngantar. Ya Allah. Sampai di perjalanan pun dipergunjingkan. Ya Allah, itu yang ini haji ini ninggalnya Masya Allah baunya wangi banget. Ya Allah. Sahabat, mudah-mudahan kita dapat balasan yang bagus, ya Allah. Untuk bekal kita dalam kubur kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Luar biasa. Ya, Pak De, ada nggak pengalaman yang dahsyat banget yang sekiranya emang yang bisa kita ingat banget sama Allah, yang lebih dahsyat gitu dari yang sekian banyak nih Pak diceritakan? Kalau yang pengalaman saya yang lebih dahsyat, lebih mengerikan banget, lebih mengerikan. Bahkan sampai saya pun punya tanah, saya bangun, orang-orang itu teriak katanya kurang kesini, saya nggak mau. Karena awal mula saya beli bukan dari situ, dari orang yang jual. Tapi kata orang itu katanya kurang kesini. Tapi saya tahu itu kalau saya ke sono itu saya nyolong. Jangan sampai, itu pengalaman saya yang sangat mengerikan, itu yang suka nyolong tanah Pak Ustadz. Ya Allah. Yang suka biarpun secengkal, 10 cm. Ya Allah. Tuh, itu nanti kelak kalau meninggal orang yang ngubur pasti tahu. Ya Allah. Tuh, pasti tahu. Dari telinga keluar air nanah. Ya Allah. Bacinnya itu luar biasa, bau banget. Ya Allah. Subhanallah.
bau amis itu Pak deh. Bukan bau amis lagi Pak Ustadz, baunya tuh orang yang lihat mual langsung memuntah Pak Ustadz. Ya Allah. Bukan amis, tapi bau bener-bener bacinnya luar biasa Ustadz. Masya Allah. Bangke aja kalah Pak Ustadz. Itu maaf Pak deh, kuburannya ada di mana, daerah mana tuh? Kalau saya ceritakan kuburannya ada di kampung saya. Di mana itu di Pak deh? Purbalingga Bukateja. Purbalingga Bukateja. Tuh. Ingat tuh Sahabat. orang-orang Purbalingga. Sahabat Purbalingga. Ini Sahabat Bukateja yang suka ngambil-ngambilin tanah, tolong kalau masih ingat masih hidup Ya Allah. kembalikan. tuh. Itu nggak bisa bikin kaya. Ya Allah. Itu justru mempersulit diri di saat kita mau sakaratul maut. Ya Allah. Tuh, sahabat Purbalingga tonton nih, ya. Nih salah satu saudara kita semuslim, pengalamannya yang ada di Purbalingga Bukateja. Bukateja Pak Ustaz. Allah ya Rabb. Ya. Jangan lupa untuk informasikan ke saudara-saudara kita, penting nih. Sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya. Nyata. Dan seburuk apapun kebaikan, seburuk apapun sekecil apapun perilaku keburukan akan dibalas secara nyata. Ini dari narasumber itu kita tadi. cash langsung nanti. Ya Allah. Lihat aja. Subhanallah, subhanallah. Pak De luar biasa nih, luar biasa apa yang Pak De sampaikan. Nggak terasa sudah mau setengah jam, ya. Nggak terasa kita udah mau setengah jam. Pak De cerita pengalamannya, pengalaman selama menguburkan orang yang sudah meninggal dunia. Ada lagi Pak Ustadz. Ada lagi. Ada lagi pengalaman saya. Ini teman saya Pak Ustadz. Teman saya. Tuh. Sampai orang itu begitu meninggal, dia meninggalnya nggak sakit Pak Ustadz. Benar. Nggak sakit. Nah begitu dia mau meninggal, dia tuh nyari-nyari saya. Mungkin berhubung saya ini orang yang ahli ibadah, mungkin. Amin, amin. Dia mungkin minta didoain apa bagaimana. Dari rumahnya itu ngerangkak Pak Ustadz. Ngerangkak kayak anak bayi Pak Ustadz. Minta doa sama ke Pak rumah De. saya, tapi nggak ketemu saya. Begitu saya pulang, istri saya ngomong, ya Allah Pak, barusan ini dari rumah gini-gini, malamnya meninggal. Malamnya Jam 9 malam meninggal. Itu mau diangkat aja kerandanya sampai patah Pak Ustadz. Kerandanya patah. Itu saking beratnya luar biasa Pak Ustadz. Itu yang semasa hidupnya barang saya Ya suka Allah. nyari barang-barang gaib. Ya Allah, barang Contohnya seperti kayak nyari tuyul, musyrik tuh. nyari tuyul, terus semua permainan judi nomor. Ya Allah. Gitu loh. Nih yang suka-suka kedukun tuh. Itu nggak bohong, demi Allah saya nggak bohong. Tuh, sampai mau diangkat aja itunya melepas patah Pak Ustadz. Ya Allah. Tuh. Tapi begitu nyampe kuburan itu jatuhinnya orang itu kayak jatuhin kerbau mau dikubur. Ya Allah, dilempar tuh. Bukan dilempar. Itu begitu diturunin, itu beratnya lebih dari 1 ton mungkin orang itu Pak Ustadz. Ya Allah. Nggak kuat Pak Ustadz. Innalillahi. 4 orang aja nggak kuat sampai dari atas dipegang kaki sama kepala. Ya Allah. Sampai nggak kuat tuh. Ya Allah. Tuh yang suka musyrik tuh. Suka musyrik tuh, suka main segala macam apa, nyari kekayaan lewat jalan tuyul, segala macam apa tuh. Kedukun kali itu ya. Ya mungkin dia kedukun segala macam apa, tapi dia kuatnya di nomor, togel segala macam apa itu. Waduh. Semasa hidupnya. Saya bukan bohong, saya cerita karena dia teman dekat saya. Iya, tapi jangan disebutin namanya. Jangan. Nih, sahabat-sahabat Purbalingga, mobil khususnya yang umumnya dimanapun di Indonesia. Iya, di Indonesia. Yang ngelihat nih channel Syiar Islam, nih dengerin. Segeralah tobat lah. Tobat,
Taubatan nasuha. Sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, pasti kita mengalami kematian. Pasti semua orang yang hidup mengalami kematian. Kita hidup cuma sementara. Iya, betul. Cuman sebentar. Kekuatan orang hidup berapa tahun sih? Ya. Ya kan, lama nanti di akhirat. Tuh. Jadi selagi kita masih punya kesempatan, ayolah kita ngejalan yang benar. Sholat. Jangan sampai 5 waktu ditinggal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Syaratnya muslim sholat, Pak De. Iya, syaratnya orang muslim memang sholat. Tuh, makanya jangan Islam cuman KTP. Ingat itu, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholat tiang agama. Kalau nggak punya sholat, jangan bilang orang beragama. Tuh, syaratnya membedakan kita orang Islam adalah sholat. La tusyrik billah, jangan sekutuin Allah. Allah Maha Pemarah, Allah nggak suka disekutuin. Siapapun dia, na'udzubillah summa na'udzubillah, minta aja sahabat sama Allah. Minta sama Allah. Ingat, Allah Maha Pengasih. Pasti Allah kasih apapun yang kita pinta. Maha Pengasih, pasti Allah pinta. Jangan minta sama manusia, apalagi dukun. Aduh, jauhin deh. Tobat kepada Allah. Semuanya balik ke agama. Balik ke agama semuanya, sahabat channel Islam. Pada yang terakhir, Pada selama ini pengalaman yang pada alamin, apa hikmahnya bekerja menjadi penggali kubur nih Pak De? Hikmahnya buat diri Pak De. Kalau hikmah saya, setelah saya telusuri masalah orang kematian seperti itu, saya jujur sampai saat ini saya benar-benar mendekatkan diri ke jalan Allah. Alhamdulillah. Karena apa? Karena orang itu yang pernah saya kubur beratus-ratus orang, satu persatu saya ingetin, ternyata orang mau mati, orang dikubur seperti ini. Ya Allah. Sangat-sangat mengerikan sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi tambah mendekatkan diri pada Allah ya Pak De. Iya, betul. Ya Allah, mudah-mudahan jadi manfaat nih Pak De nih. Betul. Untuk sahabat channel Syiar Islam dimanapun yang nonton, dimanapun sahabat berada, berkhusus masyarakat Purbalingga. Ya, khususnya orang Bukateja nih, orang Bukateja nih. Ya. Daerah mana sih itu, Pak De? Daerah Bukateja, daerah Purbalingga, Pak Ustadz. Purbalingga. Kalau saya di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bukateja, desanya Kembangan. Desa Kembangan. Lu orang-orang Kembangan tuh. Masya Ingat, Allah. yang pada durhaka sama orang tua. Ya Allah. Jangan sampai. Ingat, orang tua masih hidup jimat. Ya Allah. Sudah nggak ada itu keramat. Ya Allah. Doanya harus bener-bener jangan sampai putus. Tuh. Walaupun kamu durhaka, ziarah kubur ke orang tua. Jangan sampai enggak. Ya Allah. Pengalaman yang luar biasa nih. Ya Allah Ustaz. Ya, alhamdulillah Pak De. Nggak terasa kita udah setengah jam lebih Pak De. Ya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk kita. Amin ya Allah. Semuanya dan sahabat channel Syiar Islam banyak yang kembali kepada agama. Amin Ya, ya Pak De. Allah. Karena ad-dinun nasihah. Benarlah apa yang dikatakan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama adalah nasihat. Tadi yang beliau katakan, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita dan manfaat untuk kita. Bagi sahabat yang mendengarkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Syiar Islam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta komen video ini ya, dan bagi-bagi ke saudara-saudara muslim kita agar mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajak kebaikan maka baginya sama dengan yang mengejarkan, maka baginya sama dengan yang mengerjakan. Mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk kita sekalian. Amin ya Allah, amin. Pak De, sekali lagi pesan yang terakhir untuk sahabat channel Syiar Islam. Pesan-pesan saya, ayo kita selagi masih hidup, ya, perkembanganlah masalah agama, masalah
berbuat kejahatan, berbuat maksiat, Hilangin ya. hilangin, tinggal. Ingat, saya ngubur orang bukan 1-2 orang, ratusan orang, satu persatu saya tahu. Ya Allah. Orang yang semasa hidupnya suka menzolimi orang, Ya Allah. suka ngomongin orang, Ya Allah. suka mitnah orang. Ya Allah. Itu matinya nangudzubillah min dalik. Beratnya minta ampun. Ya, jangan sampai kalian semua ngalamin matinya seperti itu. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya mungkin itu aja Pak De ya. Ya, Nanti insya Allah kita akan wawancara lagi nih pengalaman-pengalaman yang luar biasa nih Pak De nih. Ya. Ya, betul. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Berkhusus kata-kata saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.